Terimalah ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Terimalah setiap pengucapan syukur kami. Tuhan yang mengenal kami dengan baik. Tuhan yang telah menebus kami dan tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran, kejahatan, dan dosa-dosa kami. Tuhan telah menebus dan Tuhan telah membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Biarlah di tahun yang baru ini kami menghidupi kehidupan Tuhan. Kami menghidupi kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Di sepanjang tahun 2026, biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami mau membuang dan meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kami sudah lakukan dan kerjakan, baik kami sadar maupun tidak, kami mengertinya maupun tidak, dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Di sepanjang tahun 2025 kami mau membuangnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, layakkan kuduskan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Sudah sempat liburan kemana? Puji Tuhan. Yang liburan di rumah berarti sama. Ya, puji Tuhan. Tapi yang sempat berpergian, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan juga menjaga, melindungi, dan menopang kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lupa, Happy New Year. Selamat tahun baru ya buat Bapak Ibu dan saudara semuanya. Juga saya menyapa semua partner-partner pelayanan. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Kita tiba di tahun 2026. Saya rindu kita sungguh-sungguh semakin ingin menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya minta tolong tema tahun 2026 bisa ditampilkan di depan. The Year of God's Revelation. Memang istilah pewahyuan atau revelation itu biasanya dipakai khusus untuk proses penulisan Alkitab. Saya pinjam istilah ini untuk memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Tuhan rindu menyingkapkan rahasia firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah iluminasi atau memberikan penerangan, penjelasan atau penyingkapan. Tapi seringkali istilah iluminasi dipakai di dunia sulap. Jadi saya kurang suka, saya lebih suka pakai istilah revelation. Tapi bukan berarti nanti setiap kita akan berkata, saya punya wahyu yang baru dari Tuhan. Tidak ada wahyu yang baru, ya. Sebab Alkitab sudah lengkap dan sempurna. Yang ada adalah Tuhan menjelaskan, memberikan pengertian, penyingkapan untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Saya ajak kita membuka dulu Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4.
Jadi semua pembahasan, semua yang saya sampaikan, semua yang kita pelajari tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, pada zaman sekarang ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud. Saya ulangi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat yang keempat, Bapak Ibu, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Pengalaman manusia harus tunduk kepada pernyataan Allah. The Year of God Revelation itu dalam bahasa Indonesia berarti tahun penyataan Allah. Tahun penyataan Allah itu saya pakai sebagai tema rohani untuk menggambarkan penyingkapan rohani tentang Allah. Tidak hanya tentang Allah, tapi tentang kehendak Allah, tentang rencana Allah, tentang kedaulatan Allah, tentang manusia, tentang malaikatnya, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sehingga dengan penyataan Allah ini, Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, yang saya kasih, kita akan hidup dalam kehendak Allah. Kita akan hidup di dalam rencana Allah. Dan kita akan memahami dan menghidupi yang namanya kehendak Allah. Dengan ini berarti, saudara-saudara yang saya kasih, Allah akan menyingkapkan hal-hal yang sebelumnya masih merupakan misteri. Hal-hal yang sebelumnya masih menjadi pertanyaan di dalam hati kita. Tuhan akan banyak menyingkapkan semua yang nampak tersembunyi dalam Alkitab. Dan bukan dengan inisiatif kita, bukan dengan hikmat kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi Tuhan yang akan menyingkapkan semua yang masih merupakan rahasia. Coba kita buka Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Amos pasal 3 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Sungguh Tuhan Allah, lihat Bapak Ibu, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu ini sebetulnya tidak ada yang Tuhan rahasiakan. Semuanya sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Ini komplit, ini lengkap.
Seringkali kita saja yang tidak pernah mau mengerti, tidak pernah mau tahu. Bagaimana mengerti? Bagaimana tahu? Alkitab tidak pernah dibaca. Ada yang berpikir cukup 1 minggu, 1 kali saya sudah dengar firman Tuhan. Cukup saya sudah lihat di YouTube, saya sudah dengar pemaparan firman Tuhan. Selesai. Oh, mungkin saya sudah membacanya. Saya sudah menghafalnya. Saya sudah berusaha memahaminya. Tetapi ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita masih juga tidak pernah mengertinya. Karena itu berhubungan dengan kedaulatan Tuhan. Kalau tahun 2026 akan menjadi tahun penyataan Tuhan, itu berarti Bapak Ibu dan saya, mari kita saling berlomba-lomba untuk hidup melakukan kehendak Allah. Mari kita akan ada di dalam rancangan Tuhan yang besar di sepanjang kehidupan kita. Karena itu saudara bisa menemukan kalau saudara mau membaca firman Tuhan. Saudara harus mentaatinya. Saudara harus mencintai kebenaran Allah. Karena itu dikatakan di dalam Amos 3 ayat 7. Bahwa semua keputusannya sudah disampaikan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, tadi dalam Ibrani sudah dikatakan bahwa Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berkata kepada para nabi-nabinya. Dan mereka menuliskannya di dalam apa yang sekarang kita pegang sebagai Alkitab. Ini rancangan Allah, ini kehendak Allah yang komplit. Ini lengkap. Lalu bagaimana Pak dengan hamba-hamba Tuhan yang berkata, saya mendengar Tuhan bicara kepada saya. Saya mendengar Tuhan meletakkan sesuatu di hati saya. Semuanya adalah mempertegas, memperjelas agar kita paham apa yang tertulis di sini. Kalau mereka berkata yang saya dapat, yang saya terima, yang saya sampaikan lebih tinggi dari ini, dari Alkitab, dari Bible, dari firman Allah, jangan pernah diterima. Siapapun hamba Tuhan itu. Tetapi segala yang akan disampaikan sebagai bagian dari penyingkapan rohani, walaupun mereka pakai istilah saya mendengar, saya mendapat. Karena mungkin istilahnya belum mengerti wahyu dari Tuhan. Sebenarnya itu hanya menyingkapkan apa yang Tuhan sudah pernah sampaikan. Apa yang Tuhan sudah pernah beritakan kepada para nabinya di dalam Alkitab. Karena itu saya rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sepanjang tahun 2026 ini, jangan hidup dengan pola hidup yang lama. Kalau Bapak Ibu beribadah, jangan lakukan aktivitas ibadah sekedar rutinitas. Jangan lakukan aktivitas pelayanan hanya karena rutinitas. Tapi di tahun 2026, di tahun yang baru ini, mari kita hidup dengan pola yang baru. Mari kita hidup lebih bergairah, lebih bersungguh-sungguh. Baik dalam beribadah, baik di dalam melayani, supaya kita tidak kehilangan arah. Saudara, kalau kita tidak memperhatikan Alkitab, kita tidak mengikuti kehendak Allah di dalam firman Allah, saudara akan kehilangan arah. Amin. Saudara akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Yang jelas-jelas Tuhan sudah pernah sampaikan. Kenapa kita harus beribadah? Kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita harus beribadah seperti
yang dibiasakan oleh gereja mula-mula, oleh jemaat Allah. Kenapa? Supaya kita bisa saling membangun. Kita bisa saling menasihati. Kita juga bisa saling mengingatkan. Kita bisa saling mendoakan. Ibadah itu banyak gunanya. Ibadah itu banyak faedahnya. Mari Bapak Ibu, sementara saya menyampaikan ini, kita mau cek hati kita. Apa yang menjadi pola di tahun 2025? Kalau itu adalah sekedar rutinitas, tinggalkan. Kita mau lebih memiliki peningkatan dengan Tuhan. Memiliki kepekaan rohani dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saking semangatnya ya. Tadi sampai ada yang bilang, Pak, tanggal 1 saya kesini kok gerejanya ditutup Pak. Itu loh, kapan? Tanggal merah saya kesini kok ditutup. Loh kan sudah saya umumkan. Enggak, belum katanya. Sudah saya umumkan. Mungkin waktu saya umumkan ibu enggak datang. Ibu enggak hadir. Wah saking semangatnya Bapak Ibu. Mana tadi yang bilang? Nah itu, kasihan. Ya saya cuma bisa bilang kasihan, tapi Tuhan melihat loh kesetiaannya, kesungguhannya. Tapi nggak sempat nunggu kan di depan pintu gerbang? Sempat nunggu di depan. Nunggu sebentar ya. Ya, nunggu sebentar capek ya pulang ya. Karena saya sudah bilang kalau bukan tanggal 4 pintunya masih digembok. Jadi kalau datang bukan salah Tuhan ya. Tapi waktu itu mungkin waktu saya menyampaikan ibu tidak hadir mungkin ya. Seingat saya berkali-kali saya sudah sampaikan. Nah itu sama Bapak Ibu. Seolah-olah seperti kalau Tuhan dalam Ibrani 1 tadi berkata sudah menyampaikan, sudah menceritakan, sudah memberitakan supaya diteruskan kepada kita. Saya rindu Bapak Ibu. Hari-hari ini kita akan lebih merindukan memiliki kepekaan secara rohani. Amin. Akan ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam Alkitab untuk kehidupan kita. Dan di sepanjang tahun 2026 ini, saudara akan melihat rancangan Tuhan, kehendak Allah yang begitu indah. Tapi saudara tidak akan pernah mengalami itu kalau saudara nggak mau membaca Alkitab. Saudara nggak mau mempelajarinya. Saudara nggak mau memahaminya. Padahal Tuhan sudah berfirman dalam surat Ibrani tadi. Dalam pasal 1 tadi. Yang dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara saya percaya sampai hari ini Tuhan itu ingin menarik perhatian kita. Tuhan pengen kita ini sungguh-sungguh dalam hidup ini. Mengejar kehendak Allah. Mengejar kerinduan Tuhan. Ya, apa sih Bapak Ibu yang kita kejar hari-hari ini? Oh tahun yang baru saya mengejar baju baru. Baju mau berapa lama? Oh tahun yang baru saya mau mengejar TV yang baru. TV yang baru tahan berapa lama? Tapi tahun yang baru saya mengejar kehendak Tuhan. Supaya saya semakin setia, semakin sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jadi kalau tahun 2026 saya sebut sebagai tahun penyataan Allah, itu berarti Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita harus mendasarkan hidup kita akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya yakin ada banyak orang yang membaca Alkitab tapi tidak memahaminya. Belum memahaminya. Masih banyak. Bahkan saya sampai hari ini masih terus belajar. Masih terus ingin mendapatkan penyingkapan-penyingkapan.
yang lebih lagi. Suatu hari saya ditanya sama seseorang, Pak, pada waktu malaikat Tuhan memberitahu Imam Zakaria bahwa dia akan punya anak. Responnya apa, Bapak Ibu? Tidak percaya. Karena merasa apa? Juga sudah lanjut umur. Dia meragukan itu. Dia bimbang. Lalu dia tanya begini, Pak, kata kitab Yakobus dalam pasal 1 ayat berapa itu? Orang yang bimbang, orang yang ragu tidak akan dapat apa-apa. Coba lihat Yakobus 1. Ini cuma contoh saja Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ada yang sudah menemukan? Ayat 6 dan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Loh, dia balik tanya lagi. Lalu Pak, akhir ceritanya Zakaria tetap punya anak. Namanya Yohanes Pembaptis. Loh kan dia bimbang. Dia kan ragu. Bagaimana ini? Kok enggak cocok? Yakobus berkata seperti ini. Nah, itu ada pengertiannya sendiri. Coba kalau Bapak Ibu yang ditanya seperti itu. Belum lagi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar, hanya membaca, tidak memahaminya, alangkah malangnya hidup kita. Ini cuma satu contoh. Belum lagi contoh yang lain. Misalnya seperti ini. Anaknya Nuh adalah seringkali kita sebut siapa? Sem, Ham, Yafet. Dalam benak kita anak pertama adalah Sem. Anak kedua itu Ham. Anak ketiga adalah Yafet. Mana yang anak tertua Bapak Ibu? Sem, Ham, dan Yafet. Anak yang tertua adalah Yafet. Baru Sem, baru Ham. Loh, kenapa Pak kalau begitu yang sering disebut adalah Sem? Kok bukan Yafet? Ini butuh pemahaman dan pengertian. Ketika kita hanya membaca dan tidak pernah memahaminya, saudara tidak akan pernah ngerti. Begitu juga banyak orang yang hanya mendengar tetapi tidak mendengarkan. Contohnya apa? Jelas kok dikatakan berikan pengampunan. Tapi saudara tidak pernah mau memberikan pengampunan. Hanya mendengar tentang pengampunan. Tapi tidak mentaatinya tentang bagaimana mengampuni. Nah itu belum lagi kalau dilanjutkan Bapak Ibu. Pertanyaan yang tadi. Siapa akhirnya anak Nuh yang dikutuk? Harusnya adalah Ham. Anak yang terakhir. Tapi ada ayat yang berkata Tuhan memberkati anak-anak Nuh.
Jadi anak-anak Nuh ini semuanya diberkati. Loh kalau Tuhan memberkati, mana bisa akhirnya dia dikutuk? Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal yang perlu kita cermati dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar yang mutlak untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan anti kalau saudara didoakan lalu ada pernyataan Tuhan. Tuhan berbicara seperti ini kepada saya, untuk Anda, untuk Ibu, untuk Bapak. Lalu itu saja yang Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu melupakan kebenaran esensi yang sesungguhnya. Rugi Bapak Ibu. Ya, saya bukan anti nubuatan, saya bukan anti penglihatan, saya juga bukan anti mimpi. Selama itu semua datang dari Tuhan, itu akan mendorong, itu akan membawa, itu akan membuat kita semakin takjub akan firman Tuhan. Semakin mencintai Tuhan dan semakin sungguh-sungguh kita menjaga tingkah laku hidup kita untuk didapati benar di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita buka Mazmur 119. Mazmur 119 Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat Mazmur 119. Coba kita buka ayat 130. Mazmur 119 ayatnya 130. Mari kita lihat. Mazmur 119 ayatnya 130 yang berbunyi, bila tersingkap firman-firman-Mu itu akan memberikan apa? Memberikan terang. Akan memberi apa? Pengertian kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkannya. Saya yakin semua yang hadir, yang duduk dalam ibadah pagi hari ini harus dengan rendah hati berkata, Tuhan, saya ini adalah orang yang tidak mengerti. Saya butuh pengertian Tuhan. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan untuk menuntun bagaimana saya berjualan. Hikmat Tuhan untuk menuntun bagaimana saya mengatur keuangan. Hikmat Tuhan untuk menuntun bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan. Hikmat Tuhan untuk membawa kita berhasil di dalam pelayanan. Kita menyukakan hati Tuhan. Hikmat Tuhan untuk menuntun kita bagaimana membangun, mengisi rumah tangga yang benar, yang sehat di hadapan Tuhan. Kita ini sebenarnya bukan apa-apa Bapak Ibu. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan itu bisa terpenuhi ketika saudara sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Ya, kita betul-betul lapar, kita haus akan kebenaran Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Seringkali kita berkata, katanya pendeta itu, katanya hamba Tuhan itu, katanya penginjil itu, katanya pengkhotbah itu. Lah apa katamu? Apa kata Bapak Ibu sendiri? Amin. Kalau kita tidak pernah membacanya, kita tidak pernah merenungkannya, kita tidak pernah memahaminya, bagaimana kita menjadikan hidup kita ini sungguh-sungguh tidak ada misteri? Seperti ayat ini. Firman itu memberikan kita terang supaya kita bisa berjalan di dalam terang hidup. Sekarang Mazmur 119 ayat 105. Ayat yang cukup dikenal. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu, Alkitab itu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara ingin sukses, saudara ingin berhasil dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, ini kuncinya. Firman Tuhan, Alkitab.
Ini Bapak Ibu, jangan percaya orang yang berkata, Pak, Alkitab ini bukan firman Allah. Ada loh yang berkata seperti itu. Alkitab ini buatan manusia. Alkitab ini tulisan orang. Jadi Alkitab ini bukan firman Allah. Itu sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Yang lain berkata begini, Alkitab ini berisi firman Allah. Jadi orang itu mengakui sebagian isinya firman Tuhan, sebagian isinya bukan firman Tuhan. Kalau Alkitab cuma berisi firman Tuhan. Yang betul Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah suara Tuhan. Semuanya, seluruhnya, 66 kitab ini. Saudara, karena itu jangan pernah meragukan. Ada banyak orang pengen sukses. Ada banyak orang pengen berhasil. Ada banyak rumah tangga yang tidak mau hancur. Bangun di atas dasar firman Tuhan. Amin. Coba kita lanjutkan. Mazmur 119 ayat 145 sampai 147. Mazmur 119 ayat 145 sampai 147. Dengarkan ini. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Saudara lihat pada ayat 145 dikatakan aku berseru dengan segenap hati. Berdoa, berteriak, minta supaya Tuhan mendengar, menjawab doa. Saudara lihat ini. Lalu dikatakan aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Ya, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Kurang lebih seperti ini. Ketika aku berseru, ketika aku berteriak, ketika aku minta jawaban, maka ayat terakhir, firman Tuhan adalah jawabannya. Alkitab adalah jawabannya. Karena Alkitab adalah jawabannya, firman Tuhan adalah jawabannya, maka ada pertolongan. Maka ada jalan keluar. Maka kita mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Saudara, kalau ibu-ibu zaman dulu, mohon maaf ya, ibu-ibu zaman dulu yang saya pernah dengar, saya pernah tahu sendiri. Itu mereka kalau menghadapi situasi tertentu, keadaan tertentu, maka mereka itu akan bicara ibu yang satu dengan ibu yang lain. Untuk kasus-kasus tertentu, ibu yang satu berkata apa? Loh, karena kasusnya begini, kejadiannya seperti ini. Ayo buka primbon. Bukan primboni. Primbonnya itu ngomong apa? Mereka mendasarkan hidupnya untuk melihat apa kata primbon. Loh, ibu-ibu yang tertawa tadi dulu pasti ngerti maksud saya. Atau mungkin dulu pernah punya pengalaman begitu. Mohon maaf. Betul nggak? Kurang lebih sama. Apa masalahmu? Coba lihat di Alkitab. Apa kata Alkitab? Ya lakukan itu. Apa pergumulanmu? Coba lihat di Alkitab. Apa sih kata Alkitab? Ya itu jawabannya.
Ayat ini indah Bapak Ibu. Jadi pemazmur ini berkata, aku ini berseru kepada Tuhan. Bayangkan loh, berseru dengan segenap hati loh Bapak Ibu. Dan bertanya-tanya, Tuhan yang mbok jawaben aku ini. Ini loh Tuhan, aku ini sudah pegang ketetapan-ketetapan-Mu. Ternyata jawaban Tuhan tidak jauh dari firman Tuhan. Kalau saudara sudah pegang ketetapannya, saudara sudah pegang nasihatnya, saudara sudah punya jawabannya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu, anak-anak muda, zaman dulu ya, zaman saya dulu. Kalau ada peristiwa tertentu, hal-hal tertentu, mereka selalu ngomong seperti ini. Makanya kamu keluar rumah, ketobrak sepeda motor. Kamu keluar sih, gak lihat ramalan dulu. Bacaan ramalannya, bintangmu bintang apa. Ini hari apa, ini bulan apa. Ini pas apesmu. Karena ramalannya ngomong kayak begitu. Hidupnya berdasarkan ramalan. Ayo saudara, hari ini di sepanjang tahun 2026 mau hidup berdasarkan apa? Prediksinya para tokoh, prediksinya politikus. Mau hidup dari ramalan-ramalan orang-orang yang mengaku dirinya pinter, yang bisa membaca masa depan, bisa melihat jauh ratusan tahun, puluhan tahun ke depan. Ini sudah komplit Bapak Ibu. Alkitab ini lengkap. Jangan pernah meragukan. Saya merindukan semua kita harus mengalami bagaimana Allah menyingkapkan. Bagaimana Allah akan memberi pengertian rohani. Dan bagaimana Allah membuka mata rohani kita. Mari kita lanjutkan. Kita buka lagi ayatnya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mari Bapak Ibu. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ya. Selidikilah aku, ya Allah, kata Daud. Kenalilah hatiku, ujilah aku. Kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara tidak akan menemukan jalan yang kekal kalau saudara tidak menerima Alkitab. Tidak menerima firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah menemukan indahnya jalan di dalam Kristus kalau saudara menolak kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya rindu Bapak Ibu pagi hari ini. Nanti di sepanjang tahun ini, dengarkan setiap firman yang disampaikan di belakang mimbar ini. Jangan cuma didengarkan, tapi lakukan. Ibarat makanan, nikmati. Bapak Ibu, percayalah dengan saya. Ada banyak orang yang berpikir dengan hikmat, dengan kemampuan, dengan kepandaiannya, dia membangun segala sesuatu di dalam hidupnya. Tapi hanya dalam hitungan sekian tahun semuanya runtuh dan hancur. Lalu orang itu berkata, ternyata kepandaian saya tidak ada apa-apanya. Saudara, Alkitab firman Allah, Tuhan menjadikan langit, bumi dan segala isinya dengan berfirman. Kalau saudara punya Alkitab, saudara punya firman, saudara punya kemampuan untuk mengubah kondisi, menciptakan situasi yang berbeda di dalam kehidupanmu. Saudara, bagi orang lain melihat kondisi, situasi, keberadaan saudara, mungkin orang itu akan menghakimi dan menghukum. Orang itu akan berkata, kamu tidak akan pernah dipulihkan. Hidupmu tidak akan pernah diangkat.
saudara akan terus mengalami keadaan berkekurangan. Siapa yang bilang? Alkitab tidak pernah salah. Kalau saudara taat, saudara berani berkata, Tuhan tolonglah saya. Selidiki hati saya. Selama ini saya mendidik anak saya dengan kemampuan, hikmat saya. Ternyata saya salah besar. Tuhan selidiki hati saya. Selidiki batin saya. Selama ini saya mendekati menantu saya. Menasehati menantu saya. Dengan kemampuan saya berkomunikasi. Ternyata saya gagal total. Balik kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Saudara, Tuhan adalah Allah yang mengasihi engkau dan mengasihi saya. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah kekurangan hikmat. Dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, mari berserulah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu. Apa Bapak Ibu? Hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Bahkan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bahkan segala bentuk misteri, segala yang tersembunyi akan disingkapkan oleh Tuhan. Karena itu jemaat yang saya hormati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai sekarang mari kita bangun komitmen yang baru. Tuhan, saya mau tidak hanya membaca, saya mau tidak hanya mendengar, tapi saya mau melakukan, mempraktekkan, mengerjakan setiap isi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba kita mau renungkan apa yang kita sudah lakukan di sepanjang tahun 2025. Yang kira-kira itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang saudara harus buang semuanya. Saudara renungkan, mungkin ada yang berkata, Tuhan saya takut apa yang akan terjadi di tahun 2026. Mungkin ada juga yang berpikir, saya nggak ngerti yang akan saya alami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan di sepanjang tahun depan. Saudara, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi saya berharap mulai saat ini saudara pegang firman Tuhan. Kalau aku berseru kepada Tuhan, kalau aku berdoa kepada Tuhan, kalau aku mencari wajah Tuhan, maka bunyi ayatnya Tuhan akan menjawab aku. Bahkan Tuhan berjanji akan memberitahukan dan menyingkapkan semua yang masih misteri. Saudara, carilah Tuhan. Kejarlah Tuhan. Rindukan Tuhan. Harapkan Tuhan. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dan nyatakan dalam hidup kita semuanya. Saudara mungkin punya pergumulan untuk anak-anakmu. Saudara mungkin punya pergumulan untuk kesehatanmu. Saudara mungkin punya pergumulan untuk orang tua. Saudara punya pergumulan untuk suamimu. Saudara punya pergumulan untuk istrimu. Saudara punya pergumulan untuk pekerjaan. Saudara punya pergumulan untuk masa depan. Saudara punya pergumulan tentang perjodohan. Saudara punya pergumulan tentang kehidupan sehari-hari. Apapun pergumulan saudara. Ayatnya berkata dengan jelas. Saudara, the year of God's revelation. Tahun penyataan Tuhan.
menjadi pengingat buat kita semuanya. Agar kita sungguh-sungguh mau memahami dan menghidupi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan saudara, yang namanya kehendak Allah itu tidak ada yang buruk. Yang namanya rencana Allah itu tidak ada yang jelek. Yang namanya kehendak Allah itu tidak ada yang busuk. Sebab Dia Allah yang maha baik. Atas pekerjaanmu, atas anak-anakmu, atas hidup nikahmu, atas masa depanmu, semua yang terbaik. Tapi seringkali kita tidak puas. Seringkali kita nggak mengerti. Dan seringkali kita mempertanyakan Tuhan. Lewat sakramen perjamuan kudus pada ibadah pertama di bulan Januari 2026 ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu dan saya sendiri. Ingatlah, kalau nyawa sudah diberikan, darahnya dicurahkan, tubuhnya diserahkan. Saudara, apalagi yang saudara masih ragukan? Apalagi yang saudara masih tidak percaya? Mari Bapak Ibu, lihatlah. Jangan sampai engkau menjadi pribadi yang meragukan Alkitab, meragukan firman Tuhan, meragukan suara Tuhan, dan meragukan rencana Tuhan yang begitu ajaib. Alkitab ini sungguh sempurna. Dan Alkitab ini harus menjadi penuntun arah hidup kita. Saudara, letakkan semua kerinduan, pergumulan, pengalaman, tujuan hidup dalam Alkitab. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya tidak perpanjang lebarkan lagi penyampaian firman Tuhan. Tapi pagi hari ini saya sungguh rindu setiap kita semuanya menjadikan Alkitab, suara Tuhan, bagian yang paling penting dalam hidup kita. Saudara harus ingat, lebih mudah langit dan bumi menjadi lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Karena itu jangan pernah meragukan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Apa yang Tuhan sudah ungkapkan. Kita mau belajar dan sungguh-sungguh mempraktekannya di dalam hidup kita. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Memberkati jemaat yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Dimanapun anak-anakmu berada, yang mungkin karena masih liburan, kirimkan para malaikatmu melindungi, menjaga dan menopang semuanya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati kami semua dengan berlimpah-limpah. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang tahun 2026, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan, pertolongan, perlindungan, berkat Tuhan nyata dan sempurna. Bapa, kami berdoa bagi jemaat yang sudah hadir, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang ada di rumah, yang sedang beristirahat, Tuhan juga menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati, membukakan jalan untuk semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran menteri, DPR, MPR. Kami juga menyerahkan Tuhan semua gubernur sampai pemerintahan tingkat yang paling bawah, TNI dan Polri. Biarlah negeri kami dipenuhi berkat, dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan kehendak Tuhan dinyatakan. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami menyerahkan setiap kerinduan dan pergumulan kami, program-program gereja kepada Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.